Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah channel ini masih hadir ya di hari keempat 2022, itu berkat dari supportan dan dukungan teman-teman semuanya. Pembahasan kita hari ini juga cukup menarik ini ya, karena ada pertanyaan dari teman juga ya, via email ada ini ya. Pertanyaannya seru nih tentang pembahasan video saya kemarin. Jika presiden tidak ada solusi juga, pemerintah tidak ada solusi juga bang, bagaimana harusnya kita bang? Sementara di tengah situasi ini abang sama tahu aja, kita tidak mempunyai uang, pekerjaan sudah hilang. Pada umumnya pinjol itu kenapa makin banyak diminati orang setelah pandemi masuk ya, ketika virus COVID-19 kemarin ya, corona kemarin melanda Indonesia. Dan di saat bersamaan juga angka peminjam di pinjol terus meningkat ya, dan angka gagal bayar pun juga terus meningkat ya. Orang-orang bukannya ketidakmampuan mereka dalam membayar hutang, tidak, tapi karena besarnya jumlah bunga yang diterapkan dan kejamnya pola penagihan ketika telat 1 hari atau 2 hari. Saya mendapatkan itu curhatannya via email. Saya sengaja tidak munculkannya ya, karena gini. Jadi dia bertanya, kalau seandainya ini tidak mendapatkan solusi lagi bang oleh presiden, misalnya kita sudah mencoba ini untuk ngetek ke Presiden Jokowi misalnya, kayak mana ini tanggapan beliau? Memang sih kata orang-orang sebagian ini terlalu besar loh harapan kita presiden disuruh nutup pinjol. Memang harapan ini cukup besar, nggak ada masalah. Kita mempunyai cita-cita, mempunyai mimpi yang besar dari diri kita, nggak ada masalah. Mana tahu terwujud ya, mana tahu mimpi itu jadi nyata, kan kita nggak tahu. Tapi kita hanya diwajibkan untuk berusaha. Yang berusaha aja belum tentu berhasil, apalagi kita tidak mencoba. Oke, ini pertanyaannya bagus. Bagaimana nih bang kalau misalnya presiden tidak menanggapi atau tidak memberikan solusi parahnya pinjol di tahun 2021 ke 2022? Kalau misalnya tidak ada solusi lagi dari pemerintah, ke OJK sudah kehabisan solusi, FPI sudah kehilangan solusi, DPR pun juga sudah tidak menanggapi lagi, menteri pun sudah bungkam, presiden pun hanya diam. Terpaksa kita yang masyarakat, kita yang betul mengambil jalan pintas dari hal ini. Ya, kenapa jalan pintas? Karena gini, kita memaksain pun untuk membayar, kita sudah tidak mampu bayar. Ya, sudah nggak bisa. Sumber penghasilan kita sudah nggak ada. Sejak pandemi itu banyak orang di WFH, banyak pengurangan, banyak pemecatan, banyak PHK. Ya, dari mana mereka mempunyai sumber keuangan lagi? Ya otomatis solusinya ketika situasi ini terus-terusan seperti ini dan kita tidak mendapatkan kejelasan dari titik permasalahan saat ini adalah dari si debiturnya sendiri. Apa solusinya bang? Saya selalu menyampaikan, galbay. Ya nggak ada lagi. Gagal bayar, mau tak mau. Ya, mau Anda iyakan, mau Anda enggakkan, hal ini tetap akan kita jalani. Tapi serentak semuanya. Ya. Setelah serentak bang, pelan-pelan kumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit sampai nominal pokok yang Anda terima. Ini pokoknya sebenarnya yang Anda terima ya, bukan pokok yang mereka sebutkan, tapi pokok yang Anda terima. Misal minjam 1 juta, yang Anda terima 700 adalah pokoknya. Pelan-pelan Anda semuanya mengumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit. Begitu pokok yang Anda terima ini telah terkumpul, negosiasikan hutang Anda. Khusus legal. Ya, negosiasikan hutang Anda. Nanti mereka nggak mau bang, harus mau mereka. Kalau mereka nggak mau, kita terus-terusan paksa minta nego pokok, sampai hal ini selesai. Duit nggak ada juga bang, itu soal rezeki loh. Bang, saya sudah berusaha bang, sudah sekian bulan, tapi duit juga nggak ada. Ya sudah, itu ya sampai di situ rezeki kita mau kayak mana? Ya, blacklist, sudah terserah. Mereka mau sebarkan data, mau apa lagi? Ya, mau bikin malu bang, ya terserah. Ya namanya kita juga nggak ada uang, kita selalu berada di bawah. Ya, karena uang menjadi raja di atas segalanya. Sekarang kita jauh dari yang namanya uang, ya sudah. Kita terima. Ya, kita nggak mampu bayar, ya oke, kita terima resikonya. Resikonya apa? Dipermalukan, ya sudah.
Kita terima hal itu. Daripada kita disibukkan dengan hal ini terus. Emang Anda nggak capek? Tiap hari Anda memperpanjang, tiap hari Anda mencicil, hutang ini juga tidak akan jelas. Ya, kita bertanya ke OJK pun sampai kapan ini akan berakhir, OJK pun tidak tahu. Kami tidak mampu lagi dengan bunga yang besar, OJK bilang negosiasi. Kayak mana mau negosiasi? Saya masih ingat ada satu berita menyampaikan di bulan April 2020 bahwa fintech tidak diharuskan memberikan restrukturisasi. Ya. Berarti disuruh orang nego buat apaan? Ya. Ngapain orang disuruh nego secara internal kalau misalnya dari pihak-pihak itu tidak akan memberikan keringanan? Ya, makanya saya bilangin ini pertanyaannya bagus banget ya. Karena memang kosakata saya yang dibolak-balikin. Kalau seandainya ini sudah kita lakukan Bang, tapi juga nggak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, ya sudah. Kita mengambil jalan pintasnya. Ya, apa yang terjadi saat ini? Apa fakta dari kehidupan kita saat ini? Kita nggak mampu. Ya sudah, dengan ketidakmampuan kita sampaikan saya nggak mampu. Anda mau sebarkan data saya, silahkan. Ya, Anda mau naikkan bunganya sampai sekian ratus%, silahkan. Ya, saya memang sudah nggak sanggup. Ya, dengan seperti itu nanti Anda pelan-pelan juga, pelan-pelan Anda sambil cari kerja, pelan-pelan berusaha kumpulkan uang sedikit demi sedikit ya. Nanti sudah terkumpul dan negosiasikan pokoknya. Mereka nggak akan mau Bang, pasti berpatok ke bunga dan denda, terserah mereka. Jangan pikirkan bunga dan denda dulu. Anda ngapain mikirin bunga dan denda? Lagian juga Anda tidak ada anggunan sama sekali. Ngapain Anda pikirkan denda dan bunganya? Ya, ini mau Anda bayar mau tidak juga nggak ada anggunan yang mau Anda selamatkan, nggak ada. Mereka narik aset, Bang, aset dari mana mau mereka tarik? Ya, makanya yang iya aja lah pemikiran teman-teman semua itu, yang benar-benar aja, karena kita mumpung di awal tahun, kita benahi, dan segala pemikiran bodoh-bodoh yang ada di 2021 jangan kita bawa lagi ke 2022. Ya, tentang pemikiran DC datang ke rumah, pemikiran DC mau penjara, DC mau perdata, buang semua pemikiran itu. Sekarang kita optimis dan semangat untuk kedepannya, untuk perubahan yang lebih bagus. Ya, kita mencari pekerjaan yang layak, dapat pemasukan, dapat uang. Pelan-pelan ini semuanya kita selesaikan. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir dengan hal itu. Walaupun pemerintah sudah buta solusi, OJK buta polisi, semuanya buta dengan solusi, ya sudah. Ya, biarin aja. Ya, palingan orang-orang itu akan masuk kembali nantinya setelah ada yang viral, nanti ada lagi yang bunuh diri, ada lagi yang loncat dari gedung, baru semuanya mulai pura-pura kerjasama gitu loh. Kalau sekarang semuanya pada sibuk ngurusin kasus ujaran kebencian dari seorang ulama, ya sudah itu aja lah. Masalah pinjol mah ditenggelamin gitu loh. Masalah pinjol sudah dari dulu pun ya juga tidak pernah diproses. Kalau diproses pun juga 5 bulan. Ya. Tapi masalah ucapan ulama ini medianya membesar-besarkan gitu. Coba sesekali masalah pinjol ini angkat. Kalau bisa angkat tema OJK itu. Kenapa OJK hanya diam aja ketika banyaknya orang mengeluh soal pinjaman online? Kenapa OJK hanya diam aja? Kenapa ketika orang diperas oleh pinjol, banyaknya orang yang bunuh diri? Coba teman-teman media itu angkat semua itu, ya, viralkan, boomingkan, kayak mana gitu. Jangan hanya masalah ini misalnya dia menghujat ini, menghujat itu terus dibesar-besarkan seakan-akan cuman itu aja kasus yang ada di Indonesia ini gitu loh, ya. Sementara kasus pinjol ini udah bertahun-tahun loh. Tapi nggak pernah diangkat sama sekali oleh teman-teman dari media gitu. Kalaupun ada yang ngangkat, tunggu viral dulu lah. Tunggu ada yang masuk, ya kayak kemarin lah kan ada penggerebekan di mana gara-gara disenggol presiden. Disenggol sedikit, semua teman media mengangkat itu. Coba dari ketika belum ada yang nyenggol, angkat dulu ini tema ini. Ya. Berita OJK itu dinaikin lebih bagus itu. Kenapa OJK hanya diam? Kenapa OJK tidak memberikan solusi buat masyarakat? Kenapa OJK hanya mengimbau untuk minjam di pinjol legal? Sementara OJK kan tahu juga risikonya seperti apa. Kan harusnya seperti itu. Ya, tapi kita juga terserah lah. Nanti juga akan ada. Beberapa bulan ke depan juga akan ada yang viral kok tentang pinjol ini. Nanti juga semuanya akan berlomba-lomba. Ya, yang penting buat teman-teman semuanya yang bertanya. Kalau presiden sudah tidak ada solusi sama sekali, solusinya dari kita semua yaitu galbay bayar. Ya, gagal bayar. Tapi juga nggak harus kita maksain galbay ya. Kenyataannya duit Anda juga nggak ada. Mau Anda mau galbay mau tidak ya tetap juga Anda akan gagal bayar karena duitnya nggak ada. Ya udah itu aja jalan solusinya. Kalau memang
solusi dari pemerintah sudah tidak ada, ya sudah, solusi kita, inisiatif kita masing-masing. Berhenti bayar online. Ya, negosiasi pokok. Ya, semuanya galbain dulu, nanti negosiasi pokok. Kalau mereka mau, bayarkan. Kalau nggak mau, ya sudah, terserah mereka. Mereka blacklist, silahkan. Ya, mereka mau sebarkan data, silahkan. Ya, sekarang mereka mau kita balikin pokok yang kita terima atau tidak, itu aja. Ya, jangan pikirkan bunga plus dendanya ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Insya Allah mudah-mudahan dari pemerintah kita coba melirik satu persatu. Memang dia tidak secepat yang kita kira gitu loh. Nanti mereka akan bertahap pelan-pelan. Insya Allah kalau memang mereka pro dengan masyarakat, pasti dia akan melirik soal masyarakat yang terjebak di pinjaman online. Ya, sama-sama berdoa aja. Yang penting jangan lupa terus berusaha kumpulkan uang. Yang penting bertahan hidup yang paling utama.